Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Joy Agnes Tesalonika, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1, Stikes Mitra Husada Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan keperawatan di dunia dan di Indonesia. Video ini adalah tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan yang diampu oleh Ibu Lisdayanti Simanjunta, Eskem FKM. Sejarah keperawatan di Indonesia diawali pada zaman purbakala atau primitive culture, sampai pada munculnya Florence Nightingale sebagai pelopor keperawatan yang berasal dari Inggris. Perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. Perkembangan keperawatan diawali pada zaman purbakala atau primitive culture. Manusia diciptakan memiliki naluri untuk merawat diri sendiri atau tercermin pada seorang ibu. Harapan pada awal perkembangan keperawatan adalah perawat harus memiliki naluri keibuan atau mother instinct. Dari masa mother instinct, kemudian bergeser ke zaman di mana orang masih percaya pada sesuatu tentang adanya kekuatan mistik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini dikenal dengan nama animisme. Mereka meyakini bahwa sakitnya seseorang disebabkan karena kekuatan alam atau pengaruh gaib seperti batu-batu, pohon-pohon besar, dan gunung-gunung tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan kepercayaan pada masa dewa-dewa, di mana pada masa itu mereka menganggap bahwa penyakit disebabkan karena kemarahan dewa, sehingga kuil didirikan sebagai tempat pemujaan dan orang yang sakit meminta kesembuhan di kuil tersebut. Setelah itu, perkembangan keperawatan terus berubah dengan adanya diakones dan filantrop, yaitu suatu kelompok wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Sejak itu, mulai berkembanglah ilmu keperawatan. Zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual, di mana seseorang yang sakit dapat disebabkan karena adanya dosa atau kutukan Tuhan. Pusat perawatan adalah tempat-tempat ibadah, sehingga pada waktu itu pemimpin agama disebut sebagai tabib yang mengobati pasien. Perawat dianggap sebagai budak dan yang hanya membantu dan bekerja atas perintah pemimpin agama. Zaman Masehi. Keperawatan dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani, di mana pada saat itu banyak terbentuk diakones, yaitu suatu organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang sakit, sedangkan laki-laki diberi tugas dalam memberikan perawatan untuk mengubur bagi yang meninggal. Pada zaman pemerintahan Lord Constantine, ia mendirikan Senodesim atau hospice, yaitu tempat penampungan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Pada zaman ini berdirilah rumah sakit di Roma, yaitu Monastic Hospital. Pertengahan abad 6 Masehi. Pada abad ini, keperawatan berkembang di Asia Barat Daya, yaitu Timur Tengah. Seiring dengan perkembangan agama Islam, pengaruh agama Islam terhadap perkembangan keperawatan tidak lepas dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Abad 7 Masehi. Di Jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, higien, dan obat-obatan. Pada masa ini mulai muncul prinsip-prinsip dasar keperawatan kesehatan seperti pentingnya kebersihan diri, kebersihan makanan, dan lingkungan. Tokoh keperawatan yang terkenal dari Arab adalah Rufaidah. Permulaan abad ke-16. Pada masa ini, struktur dan orientasi masyarakat berubah dari agama menjadi kekuasaan, yaitu perang, eksplorasi, kekayaan, dan semangat kolonial. Gereja dan tempat-tempat ibadah ditutup, padahal tempat ini digunakan oleh orde-orde agama untuk merawat orang sakit. Dengan adanya perubahan ini, sebagai dampak negatifnya bagi keperawatan adalah berkurangnya tenaga perawat untuk memenuhi kurangnya perawat bekas wanita tuna susila yang berobat
bekerja sebagai perawat. Dampak positif pada masa ini, dengan adanya perang salib, untuk menolong korban perang dibutuhkan banyak tenaga sukarela sebagai perawat. Mereka terdiri dari orde-orde agama, wanita-wanita yang mengikuti suami berperang, dan tentara pria yang bertugas rangkap sebagai perawat. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda sampai pada masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan keperawatan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, yaitu pada saat penjajahan kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perawat berasal dari penduduk pribumi yang disebut Velpeger dengan dibantu Zikin Oppasser sebagai penjaga orang sakit. Pada tahun 1799 didirikan Rumah Sakit Binen Hospital di Jakarta untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Usaha pemerintah kolonial Belanda pada masa ini adalah membentuk Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Dendels mendirikan rumah sakit di Jakarta, Surabaya, dan di Semarang, tetapi tidak diikuti perkembangan profesi keperawatan karena tujuannya hanya untuk kepentingan tentara Belanda. Masa penjajahan Inggris tahun 1812 sampai 1816. Gubernur Jenderal Inggris ketika VOC berkuasa, yaitu Raffles, sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Berangkat dari semboyannya, yaitu kesehatan adalah milik manusia. Ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi, antara lain pencacaran umum, cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, kesehatan pertahanan setelah pemerintahan kolonial kembali ke tangan Belanda, kesehatan penduduk lebih maju. Pada tahun 1819, didirikan Rumah Sakit Stad Verben di Glodok, Jakarta. Pada tahun 1919, dipindahkan ke Salemba, yaitu RS Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Pada tahun 1816 sampai 1942, berdiri rumah sakit hampir bersamaan, yaitu RS PGI Cikini Jakarta, RS ST Karolus Jakarta, RS Baromeus di Bandung, RS Elizabeth di Semarang. Bersamaan dengan itu berdiri pula sekolah-sekolah perawat. Zaman penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Pada zaman ini perkembangan keperawatan mengalami kemunduran, dan di dunia keperawatan di Indonesia mengalami zaman kegelapan. Tugas keperawatan dilakukan oleh orang-orang tidak terdidik. Pimpinan rumah sakit diambil alih oleh Jepang. Akhirnya terjadi kekurangan obat sehingga timbul wabah. Zaman kemerdekaan. Pada tahun 1949, mulai adanya pembangunan di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit dan balai pengobatan. Pada 1952 didirikan sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan 1962, yaitu Akper milik Departemen Kesehatan Jakarta untuk menghasilkan perawat profesional pemula. Pendirian Fakultas Ilmu Keperawatan FIK mulai bermunculan pada tahun 1985. Didirikan PSIK, Program Studi Ilmu Keperawatan, yang merupakan momentum kebangkitan keperawatan di Indonesia. Pada 1995, PSIK FKUI berubah status menjadi FIK UI. Kemudian muncul PSIK baru seperti di Undip, UGM, Unhas, dan lain-lain. Sekian materi sejarah keperawatan. Terima kasih. Sekian materi sejarah keperawatan di dunia dan di Indonesia. Saya Joy Agnes Tesalonika. Terima kasih.